Jadi, di sini kita akan membahas mengenai topik siklus Carnot. Nah, untuk lebih detailnya, ayo kita dengarkan penjelasan dari teman-teman kita. Di sini ada sejarah siklus Carnot, di mana penemu siklus Carnot itu bernama Nicolas Leonard Sadi Carnot, lahir di Paris, Prancis pada tanggal 1 Juni 1796. Nicolas Carnot menemukan dan merumuskan hukum kedua termodinamika dan memberikan model universal atas mesin panas, sebuah mesin yang mengubah energi panas ke dalam bentuk energi lain, misalnya energi kinetik, atau sekarang bernama siklus Carnot atau bisa disebut dengan mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin calor hipotesis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel yang disebut dengan siklus Carnot. Mesin model Carnot kemudian dikembangkan secara grafis oleh Emil Clapeyron dan diuraikan secara matematis oleh Rudolf Clausius. Dan Clapeyron, setiap termodinamika itu berada dalam keadaan tertentu. Yang selanjutnya kita masuk ke teori dari siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Usaha total yang dilakukan oleh sistem untuk satu siklus sama dengan luas daerah di dalam siklus pada diagram PV. Mengingat, selama proses siklus Carnot, sistem menerima kalor atau Q1 dari reservoir bersuhu tinggi atau T1 dan melepas kalor atau Q2 ke reservoir bersuhu rendah atau T2. Q sama dengan delta U ditambah W. Q1 dikurang Q2 sama dengan 0 ditambah W. W sama dengan Q1 dikurang Q2. Dalam menilai kinerja suatu mesin, efisiensi merupakan suatu faktor yang penting untuk mesin kalor. Efisiensi mesin atau dilambangkan dengan eta ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan yang diberikan. Baik, secara matematis, di mana dapat kita ketahui rumus dari efisiensi atau eta yaitu sama dengan Q1 dikurang Q2 dibagi 1 dikali 100%, atau juga bisa dengan rumus eta sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Dan untuk siklus Carnot itu berlaku hubungan antara Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka kita dapat simpulkan rumus dari efisiensi mesin atau eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Dimana dengan keterangan eta itu sama dengan efisiensi mesin Carnot, satuannya persen, T1 itu suhu reservoir bersuhu tinggi atau satuannya Kelvin, dan T2 suhu reservoir bersuhu rendah. Efisiensi mesin Carnot merupakan efisiensi yang paling besar karena merupakan mesin ideal yang hanya dalam teori. Artinya, tidak ada mesin yang mempunyai efisiensi melebihi efisiensi mesin calor Carnot. Berdasarkan persamaan tadi, terlihat bahwa efisiensi mesin calor Carnot hanya tergantung pada suhu kedua tadon atau reservoir. Untuk mendapatkan efisiensi sebesar 100%, suhu tadon atau T2 harus sama dengan 0 Kelvin. Di mana mesin calor Carnot adalah mesin yang sangat ideal. Hal ini disebabkan oleh proses calor Carnot yang merupakan possible. Sedangkan kebanyakan mesin biasanya mengalami proses irreversibel atau tak terbalikan. Baiklah, selanjutnya yaitu proses kerja siklus Carnot. Siklus Carnot adalah mesin yang ideal. Perhatikan grafik tekanan terhadap volume berikut ini. Siklus Carnot terdiri dari proses isotermik dan adiabatik. Proses dari A ke B itu adalah isotermik. Kalau diserap ini merupakan angka pemuaian usahanya positif. Lalu dari B ke C ini adalah pemuaian adiabatik dan usahanya positif. Kemudian dari C ke D adalah isotermik. Kalor yang dilepas atau pemanfaatan isotermal, di sini usahanya negatif. Lalu dari D ke A adalah pemanfaatan adiabatik dan usahanya adalah negatif.
Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, yang pertama ini, sebuah mesin menyerap kalor sebesar 9.220 Joule dan melakukan usaha sebesar 1.750 Joule setiap siklus saat bekerja di antara 689 derajat Celcius dan 357 derajat Celcius. Efisiensi nyata dan efisiensi maksimum teoritisnya adalah efisiensi nyata dan efisiensi yang ada ya, dan efisiensi maksimum teoritis itu maksudnya efisiensi tertinggi yang bisa dicapai oleh mesin ini secara teori tentu saja, dan itu maksudnya efisiensi mesin Carnot. Dari soal kita ketahui itu T1 T2 nya itu masih dalam satuan derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin. Maka T1 sama dengan 649 ditambah 273 sama dengan 962 Kelvin. Untuk T2 nya itu 397 ditambah 273 sama dengan 670 Kelvin. Untuk W nya itu sebesar 1750 Joule dan Q1 nya sebesar 9220 Joule. Ditanya itu efisiensi nyata dan efisiensi maksimumnya ya. Nah, kalau efisiensi nyata itu ya rumusnya ini, efisiensi sama dengan W per Q1, dimana berapa besar usaha yang dihasilkan ketika menyerap Q1, maka jadi W per Q1. Kita masuk ke efisiensi nyata. Maka efisiensi nyata sama dengan W per Q1 sama dengan 1750 per 9220 sama dengan 0,1898. Efisiensi nyata sekitar 19% ya. Nah, kalau efisiensi maksimum yang bisa dicapai oleh mesin itu berarti kita kembali ke konsep efisiensi mesin Carnot. Makanya efisiensi maksimum itu sama dengan 1 dikurang T2 per T1 sama dengan 1 dikurang 670 per 962 sama dengan 1 dikurang 0,696 sama dengan 0,304. Makanya efisiensi maksimum itu sekitar 30%. Lanjut, kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Untuk 1 mol gas ideal dan siklus Carnot yang tunjukkan gambar, nilai QH dikurang QC adalah. Jadi di mesin Carnot ini terdapat 1 mol gas ideal ya, itu sebagai sistem, itulah yang mengalami pemampatan maupun pemuaian. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, dari proses A ke B ini merupakan proses pemuaian isotermal dengan sistem menyerap QH. Berarti QH ini adalah kalor yang diserap oleh sistem atau oleh gas ideal, 1 mol gas ideal dari sumber panas yang bersuhu TH. Kemudian dari proses B ke C, ini adalah proses pemuaian adiabatik. Dari C ke D ini adalah proses pemampatan isotermal, jadi ada kalor yang dibuang di sini ke sumber dingin. Kalor yang dibuang adalah QC ini. Jadi QH ini kalor yang diserap, sedangkan QC adalah kalor yang dibuang pada sumber dingin bersuhu TC. Kemudian proses D ke A ini adalah proses kemampatan adiabatik. Di sini kan kita mau mencari QH dikurang QC ini berapa sih? Nah, langsung aja proses A ke B. Gas mengalami pemuaian isotermal, makanya suhu sama dengan tetap. Sehingga delta U sama dengan QH dikurang WH, 0 sama dengan QH dikurang WH. QH sama dengan WH sama dengan integral batas bawahnya VA batas atasnya VB PDF sama dengan RTH ln VB dikurang ln VA sama dengan RTH ln VB per VA. Proses C ke D, gas mengalami pemampatan isotermal, suhu sama dengan tetap ya, sehingga delta U sama dengan QC dikurang WC, 0 sama dengan QC dikurang WC, QC sama dengan WC sama dengan integral VC ke VD PDF sama dengan NRTH ln VD dikurang ln VC sama dengan RTH ln VD per VC. Maka QH dikurang QC sama dengan RTH ln VB per VA dikurang RTC ln VD dikurang VC.